Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, ini kita masuk lagi servisan ya. Nah, ini bisa dilihat, ini Xiaomi Redmi Note 5 ya. Kendalanya tadi bisa dilihat guys ya, LCD nya udah rusak parah ya. Nah, ini langsung kita eksekusi saja. Kita buka untuk slot kartu SIM nya. Setelah itu langsung kita buka area backdoor ya. Di sini saya gunakan bantuan plastik untuk pembukaan awal untuk membuat celah. Nah, ini bisa gunakan alat seperti ini guys ya, plastik seperti ini, atau ya kalau misalkan pakai kuku juga nggak masalah ya. Ini saya buka dulu untuk celah pertamanya, membuka ruang pertama itu pakai plastik tadi. Setelah itu, setelah ada ruang langsung saya gunakan kuku guys ya. Nah, namun untuk di sudut-sudutnya ini sedikit keras ya, jadi saya bantu-bantu juga menggunakan plastiknya tadi guys ya. Nah, ini kita buka dulu untuk area backdoor. Ini Xiaomi Redmi Note 5 gitu ya. Nah, ini backdoornya udah kita lepaskan. Tahap selanjutnya langsung kita buka baut penutup di kalengan area baterai guys ya. Ini kita buka dulu untuk baut-bautnya. Ini sebelumnya kata yang punya ini udah 2 kali ganti LCD. Ini yang ketiga kalinya guys ya, udah keseringan ganti LCD. Itu kata yang punya. Jadi ya HP-nya ini udah keluar masuk servis katanya. Kendalanya LCD dan selalu LCD. Ya kalau untuk LCD sih guys ya, sebenarnya ketahanan dari LCD itu bukan tergantung dari berapa mahal kita beli LCD-nya. Itu juga mempengaruhi, cuma pengaruh kuatnya itu seperti apa pemakaian kita gitu ya. Mau kita pakai HP semahal apapun, sebagus apapun ya, kalau pemakaian kita yang ceroboh juga bakal rusak guys gitu ya. Nah, ini baterainya sudah pernah dibuka sebelumnya guys ya. Ini pun saya lihat kalau untuk double tipnya ini udah nggak bisa ditarik lagi, karena saya lihat di bagian bawahnya itu udah putus sebenarnya ya. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya kalau ini belum pernah dibuka baterainya, kita lebih mudah untuk pencopotan baterai guys ya. Nah, ini saya congkel saja seperti ini. Namun tetap kondisi kan guys ya, jangan sampai kita merusak baterainya atau nanti baterainya sobek, hati-hati guys ya. Nah, ini kita buat ruang, kita buat celah seperti ini, langsung kita congkel-congkel saja guys ya. Kita cari jalur double tipnya, karena biasanya kalau ganti LCD itu biasa ditambah double tip oleh user ya. Jadi ini kita lepaskan dulu guys untuk baterainya. Nah, ini bisa dilihat, wah lumayan keras guys. Ya udah berhasil ya. Nah, ini bisa dilihat guys ya, ini baterai dari Xiaomi Redmi Note 5. Oke, kita ketepikan dulu baterainya. Tahap selanjutnya itu langsung kita buka, sorry guys ya. Nggak ada lagi yang dibuka, langsung kita bersihkan ya untuk sisa double tip tadi. Setelah itu kita buka untuk fleksibel dari LCD-nya, karena LCD-nya ini akan kita lepaskan guys. Nah, seperti biasa ya untuk pembukaan LCD, di sini saya menggunakan bantuan pemanas. Ya, tinggal dikondisikan saja ya untuk sobat semua. Bisa menggunakan blower, bisa menggunakan hair dryer ya, atau pemanas lainnya ya, tergantung dari sobat sendiri saja. Ya, setelah kita rasa cukup hangat, cukup panas, itu langsung kita eksekusi guys ya, langsung kita buka LCD-nya. Seperti biasa untuk pembukaan LCD, di sini saya menggunakan bantuan plastik mika ya. Plastik mika ini kita seset, kita buat ruang agar mudah untuk memasukkan plastik mikanya seperti ini guys ya. Nah, ini kita seset-seset dulu. Kita buat ruang, setelah ada ruang langsung kita masukkan ke area paling bawah LCD. Bisa juga menggunakan bantuan penyongkel LCD ya, yang stainless itu bebas. Cuma untuk di awal biasanya saya gunakan plastik mika terlebih dahulu guys ya. Setelah ada ruang, ada celah, baru saya masukkan seperti ini. Nah, ini guys ya, ini untuk stainlessnya. Langsung kita buka ya. Wah, ada putus guys fleksibelnya. Ya, karena LCD-nya memang udah rusak ya, jadi saya nggak sungkan-sungkan lagi guys ya. Yang penting jangan sampai pecahnya berhamburan ya. Ya kalau masalah putus juga nggak masalah, nggak akan dipakai lagi gitu ya. Nah, ini kita ketepikan dulu untuk LCD yang lama. Nah, tahap selanjutnya setelah kita buka LCD itu kita bersihkan sisa-sisa lem yang menempel di area frame.
Nah ini penting kita bersihkan guys ya, apalagi handphone yang udah pernah ganti LCD atau sering ganti LCD. Kalau nggak kita bersihkan sisa lem-lem yang menempel di area frame, nanti ketika kita pemasangan LCD yang baru itu sulit untuk presisi, bahkan mungkin tidak mungkin bisa presisi. Jadi otomatis meninggi guys ya, karena sisa lem lama ditambah lagi dengan lem yang baru otomatis meninggi. Jadi penting untuk kita bersihkan. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, tadi saya percepat saja ya, seperti sebelumnya. Pembersihan sisa-sisa lem tinggal kita kikis-kikis saja guys ya. Nah, ini tadi udah kita bersihkan. Tahap selanjutnya tinggal kita tambahkan lem ya di area frame. Di sini saya menggunakan lem LCD mereknya T7000 berwarna hitam ya. Lem yang sering saya gunakan. Bahkan salah satu lem yang saya rekomendasikan karena untuk daya rekatnya itu bagus dan proses pengeringannya juga nggak lama guys ya, kurang lebih 30 menit udah kering gitu ya. Nah ini kita ratakan dulu untuk lemnya, kita kelilingin guys ya. Seperti biasa nggak harus tebal, yang penting rata, usahakan rata guys ya. Nah ini kita ratakan ya. Di situ sengaja saya tebalkan karena untuk area pinggir frame atau karet frame di area pinggirnya itu udah nggak ada, jadi saya tambahkan sedikit banyak lem di area situ ya. Nah ini saya ratakan kembali lemnya ya, seperti ini kurang lebih guys ya untuk proses ganti LCD di Xiaomi Redmi Note 5 atau Note 5 Pro itu lebih kurang sama ya. Nah ini kita beri lem seperti ini ya, cara pembukaannya seperti apa, terus proses pemasangan lem, pemberian lem ya seperti ini kurang lebih guys ya. Tinggal kondisikan saja pakai lem yang biasa, selain T7000 juga nggak masalah selagi itu lem LCD ya. Ini udah selesai kita beri lem. Nah untuk ini bisa dilihat nih, kita pantau di lensa kamera. Ketika masih ada debu, sebelum kita pasangkan LCD yang baru, jangan sampai kita kerja dua kali guys ya. Setelah pasang LCD, akhirnya user komplain karena kameranya buram gitu ya. Nah ini penting sekali untuk sobat user semua. Ketika mendapati kasus ganti LCD, kita pantau di area lensa kamera. Seandainya ada debu atau lem yang meluber, cepat kita bersihkan guys ya. Nah ini sudah kita bersihkan, tadi lensa kamera udah kita lap. Dan untuk LCD yang lama itu masih ada gunanya guys. Ya ini akan kita ambil saringan speaker ya. Nah ini saringan penutup speaker atas ya, speaker untuk telepon. Karena di yang baru itu nggak ada saringannya guys. Nah ini LCD yang baru udah saya siapin ya. Sebelumnya ini LCD udah saya tes, jadi tinggal kita pasang saja. Untuk sobat semua yang mau ganti LCD, sebelum kita pasang LCD yang baru, kita tes terlebih dahulu ya, baik itu dari pencahayaan, kontras, ataupun dari segi pengetikannya guys. Nah ini kita buka dulu untuk segel-segelan yang menempel di LCD yang baru. Nah ini kita bersihkan guys ya, kita putuskan dulu untuk segel-segelnya. Tergolong mudah guys ya. Ya tergolong mudah, yang intinya tetap hati-hati ya. Kalau kasus untuk ganti LCD ini boleh dikatakan tidak terlalu sulit, namun lumayan beresiko karena LCD ini salah satu komponen yang sensitif ya. LCD ini salah satu komponen yang sensitif. Kadang kita tes down berfungsi normal, setelah dipasang malah ngeblank gitu ya. Kebanyakan ya, kalau user yang lama-lama mungkin udah sering ngadapin kasus seperti itu ya. Nah ini untuk saringan penutup speakernya kita pasangkan terlebih dahulu di LCD yang baru. Setelah itu langsung kita presisikan ya LCD-nya. Nah ini kita presisikan di frame-nya. Untuk itu kita paskan dulu ya atas dan bawahnya, kiri kanannya. Kita cek sudut-sudutnya apakah udah presisi atau belum. Nah ini kita presisikan guys ya. Nah ini setelah udah presisi langsung kita pasang untuk soket LCD-nya guys. Seperti biasa kita kembalikan ke asal ya. Nah ini kita ratakan. Dan ini untuk di area frame ini kita tambahkan double tip, karena di double tip di baterainya tadi udah saya copot, saya bersihkan ya. Karena double tipnya udah rusak saya rasa, jadi saya tambah dengan double tip yang baru saja, saya ganti ya. Ini fungsinya biar baterainya nggak goyang inul guys. Nggak goyang-goyang ya. Ya
ini kita kasih double tip, ya tambah double tip untuk mempresisikan baterainya guys. Nah ini baterainya kita presisikan kembali, jangan sampai berot-berot ya. Kalau bahasa kampung saya berot-berot katanya guys. Jangan sampai jelek lah ya intinya. Kita presisikan, terus soketnya kita pasangkan kembali. Setelah semua terpasang, langsung kita pasangkan penutup kalengan area baterainya guys. Karena tadi di baterai itu ada kalengan penutupnya, jadi akan kita pasangkan kembali ya. Nah ini jangan lupa kita pasangkan bautnya guys. Tergolong mudah ya. Ya step by stepnya tinggal diikutin aja untuk kawan-kawan user semua atau sobat-sobat semua yang ingin coba-coba ganti LCD handphonenya sendiri. Ya mungkin bisa diikutin step by stepnya seperti ini guys ya. Nah ini coba kita hidupin. Jeng jeng. Ya udah pasti nyala guys ya, karena sebelumnya udah saya tes ya. Oke, jangan lupa fingerprintnya kita pasangkan kembali. Ya ini kita pasangkan kembali ya untuk fingerprint. Soketnya juga kita pasangkan. Setelah itu kita pasangkan backdoor. Nah ini pemasangan backdoor juga hati-hati guys ya, karena untuk di Redmi Note 5 itu backdoornya keras. Jadi hati-hati ketika penekanan guys ya, karena penekannya dia agak sedikit kuat agar dia bisa rapat sempurna. Jadi hati-hati ketika penekanan ya, dikondisikan saja, jangan terlalu kuat, takutnya malah menekan LCD, nanti LCD-nya bisa pecah ya. Ini untuk slot kartu SIM kita pasangkan kembali guys ya. Wah ini putar. Aduh, nah, ini udah selesai guys ya. Kita tes dulu. Nah, sandinya bisa dilihat guys ya. Oke, kita cek untuk sentuhan touchscreen-nya seperti apa. Nah ini bisa dilihat berfungsi dengan normal, mantap jiwa guys ya. Oke, seperti biasa langsung kita beri karet ya. Bisa menggunakan penjepit LCD ya, bebas ya, tergantung dari sobat semua. Cuma ya kalau saya pribadi itu lebih suka gunakan karet guys ya, karena untuk presisinya rata kalau menurut saya. Jadi kondisikan saja buat sobat semua yang nggak harus ikutin cara saya seperti ini. Ya kalau mau lebih simpel pakai penjepit, ya kalau mau seperti saya boleh pakai karet juga nggak masalah. Ya ini kita beri karet guys ya. Ya ini proses penggantian LCD-nya udah selesai, tinggal kita tunggu kering saja. Untuk proses pengeringannya di sini nggak lama guys ya. Untuk lem T7000 itu kurang lebih 30 menit udah worth it ya, udah kering lemnya. Dan daya rekatnya pun ya lumayan kuat guys ya. Nah ini kita pasang karet untuk membantu mempresisikan LCD yang baru guys. Kita kelilingin ya, kita cari, kita cek-cek di mana bagian yang kira-kira agak meninggi, langsung kita tambahkan karet guys. Nah ini udah selesai kita pasang karet ya. Selanjutnya saya bantu juga dengan penjepit LCD, hanya di atas dan di bawahnya saja guys ya, karena biasanya itu yang sering ngangkat itu atas dan bawah, karena kuncinya itu di atas dan di bawah sebenarnya. Oke, ini udah selesai, tinggal kita tunggu kering saja. Kita diamin kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam hingga kering guys ya. Oke, kita tunggu sampai kering dulu guys. Tunggu 30 menit sampai 1 jam. Ya, jumpa lagi. Ya, ini kurang lebih udah 30 menitan guys ya. Saya rasa ini udah kering. Nah, ini kita buka untuk karet-karetnya guys. Ya kita buka karet-karetnya tadi ya. Setelah itu langsung kita bersihkan ya LCD-nya ya. Sisa-sisa lem yang menempel di LCD yang baru, di area pinggir-pinggirannya itu kita kikis, kita bersihkan. Kita buat sebersih mungkin, sekinclong mungkin, serapi mungkin sebelum kita serahkan ke tangan konsumen guys. Ya sering saya sampaikan, karena kebersihan, kerapian itu adalah iklan yang paling efektif. Tanpa harus kita cari-cari pelanggan, pelanggan yang akan carikan pelanggan buat kita guys. Itu kata-katanya ya. Oke, tadi kita bersihkan ya sisa-sisa lemnya. Setelah bersih langsung kita kasih minyak kayu putih guys ya, di area LCD agar LCD-nya nggak kembung ya, nggak masuk angin. Enggak guys ya, fungsinya kayu putih ini untuk membersihkan sisa-sisa lemnya ya, sekaligus membuat mengkilat HP ya. Jadi ya kalau untuk user mungkin di rumah mungkin udah tahu lah ya fungsi minyak kayu putih ini di HP ya. Kita gunakan untuk membuat HP-nya kinclong. Jangan lupa di bagian belakangnya juga kita
bersihkan guys ya. Nah ini bisa dilihat perubahan warnanya langsung mencolok guys. Wah, dari yang pudar, dari yang sedikit kurang menarik menjadi lebih menarik setelah diberi minyak kayu putih ya. Nah ini kita bersihkan. Setelah itu saya tambahkan sedikit alkohol guys ya. Biasanya kalau kita buka segel yang baru itu di LCD-nya biasa ada sejenis kayak gelembung-gelembung gitu ya. Yang kalau kita kasih minyak putih gelembungnya makin jelas guys, seolah-olah seperti LCD-nya yang tompel gitu ya. Nah ini saya tambahkan sedikit alkohol, bukan thinner ya, karena di LCD saya sangat hindari penggunaan thinner. Nah ini kita lap, setelah itu kita gunakan tisu yang baru, yang kering, langsung kita bersihkan lagi guys. Kita buat kinclong ya sebelum kita serahkan ke tangan yang punya. Ya seperti ini ya, selesai ya kurang lebih penggantian LCD di HP Xiaomi Redmi Note 5. Ya kalau seandainya sobat mau coba-coba ganti, boleh ikutin step by stepnya ya, tidak harus seperti saya, tinggal kondisikan saja buat sobat semua. Dan sering saya sampaikan, jangan lupa guys, tolong supportnya agar kita lebih semangat ya untuk berbagi trik reparasi handphone, servis handphone. Ya siapa tahu itu bisa berguna buat sobat semua ya, setidaknya walaupun bukan untuk usaha bisa berguna untuk pribadi ya. Nah ini langsung kita hidupin handphonenya guys ya. Ini udah normal tadi ya, kita tes lagi saja sentuhannya. Iya, berfungsi dengan baik, berfungsi normal semua ya. Mantap. Dan ini siap kita serahkan kepada yang punya guys. Nah ini penampakan dari LCD yang lama ya, LCD yang sebelumnya. Nah ini kita cek tentang ponsel guys ya, Redmi Note 5. Nah bisa dilihat ya, Redmi Note 5 mantap ya. Semoga bisa dijadikan manfaat buat sobat semua. Jangan lupa dukung channel kita Babang Servis dengan cara like, komen, dan share kalau perlu ya ke media sosial teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.